terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita berjumpa kembali untuk bersatu mendengarkan sabda Allah, mencintai dan merenungkannya secara pribadi maupun bersama-sama. Maka dalam tema PKSN kita yang keempat ini adalah menjadi saudara dalam penderitaan. Nanti dalam Injil Lukas akan kita bahas tentang perumpamaan, di mana akan mencerminkan sebuah realitas manusia yang terlena oleh harta kekayaan. Perumpamaan ini meluruskan paham hampir semua manusia zaman ini yang cenderung mengagung-agungkan harta kekayaan dunia di atas segalanya. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, di tahun keadilan sosial yang sedang dicanangkan oleh Keuskupan Agung Jakarta tahun 2020 sampai 2021 mengingatkan kita tentang arah hidup kita sebagai orang beriman. Doa, ibadat, devosi, liturgi, dan sakramen-sakramen adalah sebuah ungkapan iman yang memberi kita pedoman sekaligus kekuatan dalam upaya memperjuangkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan. Semoga sabdanya ini menjadi terang dan penggerak bagi kita orang beriman untuk mengevaluasi, merefleksikan, serta menentukan sikap yang tepat terhadap kekayaan dan keberpihakan kita kepada orang yang sakit, miskin, dan tersingkirkan. Maka Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita mulai permenungan kita ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pertemuan kali ini, di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu sebagai penuntun hidup kami. Bantulah kami dengan bimbingan Roh-Mu untuk memahami sabda-Mu itu, sehingga kami semakin tahu dan yakin apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Penuhilah kami dengan berkat-Mu, sehingga kami ikut tergerak untuk hidup lebih murah hati kepada semua orang. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas, bab 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada orang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk.
Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada apa mereka kesaksian Musa dan para nabi? Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, perumpamaan yang kita baca tadi secara jelas menggambarkan wajah dunia sekitar kita, di mana selalu ada orang kaya dan orang miskin, dan perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya. Orang kaya biasanya hidup nyaman dan jauh di atas standar hidup rata-rata, sedangkan orang miskin yang bernama Lazarus berguna dengan borok dan kelaparan. Diceritakan Lazarus berbaring di dekat pintu orang kaya dan makan apa yang jatuh dari meja si orang kaya itu. Lazarus hanya makan sampah atau apa yang terbuang dari makanan si orang kaya. Di sini mau digambarkan kehadiran Lazarus sebenarnya tidaklah jauh dari kehidupan si orang kaya. Realita kemiskinan hadir secara mencolok, bahkan sangat dekat dalam kehidupan si orang kaya. Tetapi si miskin ini tidak pernah dianggap ada, dianggap sampah dan diperlakukan selayaknya binatang. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, kehinaan Lazarus di mata si kaya lebih ditekankan lagi ketika diceritakan anjing-anjing datang juga ke tempat itu. Bisa jadi di bawah meja Lazarus makan bersama hewan-hewan itu. Anjing adalah binatang yang najis pada konteks zaman ini, apalagi kalau manusia sampai terkena air liurnya. Dikatakan anjing-anjing itu menjilat borok Lazarus. Dengan demikian, semakin jelaslah penderitaan Lazarus si miskin yang kelaparan, penuh borok, dan menajiskan, pantas dijauhi oleh sesamanya. Pada saat kedua orang itu meninggal, situasi menjadi terbalik. Seorang kaya yang dulu hidupnya nyaman dan mewah, kini harus mengalami penderitaan di alam maut. Sedangkan Lazarus yang selama ini hidupnya menderita, mendapatkan kemuliaan dan diangkat ke pangkuan Bapa Abraham. Ketika masih hidup di dunia, si kaya telah meninggal menggunakan kesempatan besar yang ada di depan matanya untuk berbagi kepada si miskin. Ketidakpedulian, ketidakpekaan, perlakuan si kaya kepada Lazarus ketika mereka hidup di dunia menjadi alasan mengapa sekarang situasinya terbalik. Sikap angkuh si orang kaya ternyata tidak hilang begitu saja, tetapi dia semakin menderita. Sebab dia merasa posisinya masih berada di atas Lazarus. Dalam cerita dikatakan 2 kali dia dengan mudahnya menyuruh-nyuruh Lazarus. Yang pertama itu, si kaya berkata kepada Abraham, "Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air
dan menyejukkan lidahku. Ini bisa kita lihat dari ayat 24. Yang kedua, kata si kaya kepada Abraham, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia atau Lazarus ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Ayat 27 sampai 28. Bapak Ibu guru serta anak-anak yang terkasih, dalam dialog selanjutnya antara si kaya dengan Abraham, disinggung pesan Abraham agar manusia selalu hidup di dunia, mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, agar terhindar dari siksaan di kehidupan yang akan datang. Musa meletakkan dasar kehidupan bagi orang Israel, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Musa atau Taurat. Dalam Taurat, manusia diajak untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, dalam dialog selanjutnya antara si kaya dan Abraham, disinggung pesan Abraham agar manusia selama hidup di dunia ini mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, agar terhindar dari siksaan di kehidupan yang akan datang. Musa meletakkan dasar kehidupan bagi orang Israel, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Musa atau Taurat. Dalam Taurat, Musa diajak untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Tetapi bukan berhenti sampai di situ saja, melainkan manusia juga diajak untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kedua perintah itu disatukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Warta para nabi yang kita dengar dalam Perjanjian Lama secara konsisten menyuarakan ajakan yang sudah digaungkan dalam kitab Taurat. Ketika bangsa Israel jatuh dan tidak mengindahkan nasib orang-orang kecil, tidak segan-segan para nabi menyampaikan nubuat penghukuman ke tengah-tengah umat Allah ini. Salah satunya adalah Nabi Mika, berkarya di Kerajaan Selatan, sejaman dengan Nabi Amos dan Yesaya. Mika secara tegas mengkritik praktek hidup orang-orang Yehuda yang hanya mementingkan diri sendiri dalam kekuasaan, kemewahan, dan kemakmuran. Misalnya di Mika bab 2 ayat 1 sampai 2. Celakalah orang-orang yang merancang kehujanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Pada waktu fajar mereka melakukannya, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Bila menginginkan ladang, mereka merampasnya. Bila menginginkan rumah, mereka menyerobotnya. Mereka menindas orang bersama isi rumahnya, dan manusia bersama milik warisannya. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, manusia dibuat tidak berdaya oleh kedagingannya yang membuat manusia serakah, mengejar kemauannya sendiri tanpa mengindahkan nasib dan kehidupan orang lain. Biasanya yang berkuasa menindas orang-orang yang ada di bawahnya. Keserakahan ini bahkan lebih bahaya daripada virus corona, karena bukan saja menghancurkan tata kehidupan manusia di bumi ini, tetapi juga menghancurkan nasib manusia di kehidupan yang akan datang. Keserakahan, haus akan uang dan materi bisa meracuni kasih dan pelayanan yang menjadi identitas umat beriman Kristiani. Tokoh orang kaya dalam perumpamaan menurut Injil Lukas bab 16 tidak hanya dituntut untuk berbelas kasih kepada Lazarus si miskin. Dalam kemewahan yang dimilikinya, orang kaya itu sebenarnya
halnya juga diajak untuk berlaku adil, menjadi saudara, berbela rasa, sebagaimana Bapa di surga adil dengan segala rahmat dan kebaikannya. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, untuk refleksi kita dalam BKSN yang keempat ini, yaitu yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya di atas untuk menyikapi realita kekayaan dan kemiskinan di sekitar kita. Yang kedua, apa yang dapat aku dan kita lakukan secara kreatif sebagai wujud solidaritas dan kemurahan hati kepada orang-orang yang miskin, sakit, serta menderita di tengah realitas situasi sosial saat ini. Yang ketiga, bagaimanakah aku memahami dan memperjuangkan keadilan sosial? Mari kita merefleksikan atau merenungkan ketiga permenungan tersebut. Maka Bapak Ibu guru, suster, serta anak-anak yang terkasih, hal-hal apa saja atau niat yang harus kita lakukan atau yang kita bangun berkaitan dengan tema kita menjadi saudara dalam penderitaan. Niat yang harus kita bangun, misalnya saja kita tidak membuang-buang makanan. Dan yang kedua, kita jangan terlalu banyak menuntut. Dan kita harus banyak untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan, yang miskin, terlantar, ataupun yang berkebutuhan khusus. Jadi kita bisa membangun niat kita dalam pertemuan BKSN ini supaya ada aksi nyata kita yang harus kita lakukan. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas sabda dan penyertaan-Mu yang kami dengarkan dan kami alami dalam pertemuan ini. Bukalah mata, telinga, dan hati kami, agar kami dapat menemukan cara-cara sederhana yang dapat kami lakukan untuk menjadi saudara bagi sesama di sekitar kami. Mampukanlah kami untuk secara kreatif lebih mengupayakan solidaritas dan keadilan daripada cinta diri. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, demikian pertemuan BKSN kita yang keempat ini. Marilah kita saling mendoakan, khususnya dalam bulan Rosario ini, agar wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita yang tercinta ini, SMP Santa Lucia. Salam sehat, Tuhan memberkati.